guys, welcome back to Autonet Max sama gue Grady, dan di sebelah gue ini udah ada BMW seri X yang top of the line, yaitu BMW X7. Penasaran seperti apa mobil ini? Tonton terus video ini. Gak diusir Kang, aman. Ya, jadi ini adalah BMW X7. Dan yang kita lihat di sebelah gue ini adalah yang versi CBU, tapi yang dijual Indonesia nanti bakal ada yang CKD. Kalau dari bentuk sih sama aja, jadi kita bahas dari eksteriornya dulu ya. Bentuknya kita lihat, ini mobil gede. Mungkin kalau kalian lihat di internet, lihat di foto gimana, mungkin nggak kelihatan gede ya, tapi pas udah lihat aslinya ini gede banget. Dan ini gue suka, kayak seproporsi sama badan gue gitu. Dan karena dia adalah X7, angkanya ganjil, berarti dia yang logical ya. Jadi bukan yang, kalau misalnya yang genap kan BMW itu emosional biasanya. Jadi ini bentuknya lebih kotak, bener-bener SUV, kelihatan maconya gitu. Kita lihat di sini, ini ada grill yang kontroversial kali ya. Ini gede banget. Dan jujur aja menurut opini gue, grill gede kayak gini, ini lebih cocok, bukan lebih cocok, paling cocok itu sebenarnya sama X7 aja. Kalau dipakai X5 pun tetap kegedean, malah dipakai ke coupe-nya gitu ya. M4 sama M3 sekarang grillnya segede gini gitu ya. Udah dikasih grill gede, dikasih warna hijau kayak babinya Angry Bird. Aneh banget, gue bingung. Oke, kita lihat lagi ke bagian lampunya. Di sini kalau dari bentuk sih ya khas BMW banget, tapi di sini kita udah dikasih teknologi yang terbaru dari BMW. Nah, lampunya ini kalau dari bentuknya sih BMW banget ya, tapi di sini kita dikasih teknologi terbarunya dari BMW, yaitu laser light. Ini kalau cut off-nya kita lihat ya, dia tuh tembakannya kotak gitu bentuknya, unik. Dan ini range-nya jauh banget ya, buat tembakannya tuh jauh banget, sampai ke samping juga kalau gue nggak salah tuh 30 meteran gitu. Jadi memang range-nya tuh bagus, tapi dia juga pinter ya, dia ada adaptifnya. Jadi kalau misalkan ada mobil dari arah berlawanan, dia bisa nyesuaiin sendiri biar mobil berlawanan nggak kesiloan. Terus kita lihat lagi di sini banyak aksen krom-krom, sampai ke samping juga masih banyak krom-krom. Oke, sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Panjang banget ya, mobil itu panjangnya 5 meter lebih gitu. Jadi memang panjang banget, dan for your information aja, dia tuh sharing platform sama Rolls-Royce Cullinan. Ya, jadi dengan budget-budgetnya BMW ini kalian bisa ya menikmati kenyamanannya Rolls-Royce 11-12 gitu kira-kira. Nah, kalau kita lihat lagi stance-nya, kelihatan pendek ya, kayak ceper gitu, keren ya. Karena apa? Karena ini suspensinya udah adaptive air suspension, dan ini kita lagi setting posisi yang paling rendahnya gitu. Keren ya. Mungkin kalau misalnya atapnya ini nggak terlalu tinggi, kelihatan jadi kayak wagon ditinggiin gitu ya. Ini peleknya dia gede banget, ringnya 21, dan lebar juga, dia lebarnya 285 nih. Terus kita lihat lagi ke sini, dia kacanya gede-gede, kotak gitu. Dan sampai sini tetap masih ada ciri khasnya BMW, Hofmeister King tekukannya. Nah, untuk bentuk velgnya ini sebenarnya dia udah cocok banget sama si X7. Dia lebarnya 285 dan ringnya 21. Nah, terus kita lihat di sini dia ada footstep, tapi ini footstepnya dia nggak motorized sih. Jadi ya bentuknya stay aja kayak gini. Kalau misalnya yang motorized kan dia biasanya ada yang keluar gitu. Tapi nggak perlu yang motorized karena mobil ini bisa turun sendiri gitu ya. Jadi nggak tinggi-tinggi banget buat naik ke dalam mobil ini gitu. Terus di sini juga ada aksen-aksennya BMW 7 Series ya, yang sedan. Di bagian sini ini ada chrome ya, yang panjang banget sampai ke ujung sini. Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Dia masih konsisten, gede, kotak, dan kelihatan banget tradisional SUV banget ya desainnya ya. Kacanya gede, bodinya tuh masih kotak-kotak, maco gitu. Di bawahnya juga ada underguardnya. Dan kalau kalian perhatiin, di sini tuh dia bawa karakternya dari 7 Series yang sedan ya. Ini lampunya nih kayak gini nih, panjang dan ada chrome-nya. Tapi desainnya tuh kelihatan cocok sama bentuk mobilnya ya. Jadi nggak kelihatan maksa gitu. Ya, terus kita langsung aja buka bagasinya. Dia udah elektrik, power tailgate. Dan dia ada dua bagian, jadi bisa dibuka atas sama buka bawah. Dua-duanya udah elektrik. Dan ini tuh tinggi ya. Mungkin kalau kita buat bawa barang, agak susah masukinnya. Tapi kita tinggal pencet bagian sini aja. Sambil mobilnya turun, kita bahas dulu di bagian sini. Ini ada tombol-tombol yang sebenarnya membantu, tapi memang responnya agak lama. Jadi, buat ngelipet-ngelipet kursi ini, kita nggak harus tarik joknya satu-satu gitu ya. Kita tinggal pencet aja di sini. Misalkan kita mau bawa barang, kita tinggal pencet Max Baggage. Cuman karena semuanya ini pakai elektrik ya, jadi responnya memang agak lama. Jadi kalian mesti sabar gitu. Oke, terus di bagian sini tuh sebenarnya dia ada tray nih. Ini taruh di bagian bawah.
Dan ada colokan 12 volt juga. Terus di ujung-ujung sini juga dia ada ini kancingan buat pakai ini ya, jaring-jaring gitu. Dan ya, kira-kira buat bagian belakangnya kayak gitu aja. Sekarang kita pencet untuk tombol yang max passenger. Jadi nanti kursinya berdiri semua. Ini juga kita balikin lagi. Oke, sekarang kita masuk ke dalamnya BMW X7. Ya, pertama kali yang langsung gue lihat itu dari bagian X7 ini yang paling menarik itu adalah bagian persnelingnya. Karena ini beda di antara BMW lain. Jadi dia tuh kayak potongan diamond cut gitu ya bentuknya. Dan di dalamnya ada emblem X-nya itu. Ini keren banget dan berasa banget mewahnya gitu loh. Dan di sini, oh ya, gue mau memperingatkan dulu. Kalau soal fitur-fitur mungkin gue nggak bahas di versi yang CBU ini. Karena nanti yang versi CKD itu lebih lengkap. Nanti kita bahas fiturnya di versi yang CKD aja gitu. Nah, kalau untuk urusan desain dari ini ya, dari dashboardnya, ini bentuknya BMW banget sih, memang ya sama gitu ya, sama BMW lainnya. Di sini yang pasti sih kalau urusan material sih dia bagus. Ini ada jahitan-jahitan asli, soft touch, dan di bagian kisi-kisi AC-nya itu dia bertingkat ya. Itu kalau nggak salah dari X5 juga dia modelnya udah bertingkat kayak gitu. Dan untuk pengaturan AC dia tombolnya masih di sini nih, masih pakai tombol fisik. Dan di sini ada indikator buat temperaturnya berapa derajat. Terus di sini ya ada aksen-aksen kayu yang kayak di pernis gitu loh. Ini licin gitu, bukannya doff, dia glossy gitu. Ini berasa banget mewahnya kalau kalian masuk ke dalam mobil ini. Dan di bagian spion tengahnya dia udah bezel-less ya, dan udah auto ngeredup sendiri elektrokromatik gitu. Dan di bagian sini nih buat lampu kabinnya, gila, ini kayak karya seni men. Ada tekukan-tekukan gitu, keren banget sih. Ya, kalau dari desain mungkin itu aja fiturnya, nanti kita bahas di versi yang CKD. Sekarang kita bahas untuk baris keduanya, yuk. Oke, sebelum kita masuk untuk ke baris keduanya, gue mau kasih lihat dulu buat akses kursi baris ketiganya itu kita tinggal tarik di bagian sini. Kursi depannya dia otomatis maju dan dia juga otomatis nggak usah kita dorong ya, dia langsung otomatis maju. Nah, untuk baris ketiganya juga kalau kita mau lipat kita bisa nih tinggal pencet tombol yang di sini ya. Tapi gue nggak mau contohin dulu karena prosesnya lama banget. Ini untuk normalin lagi kita tinggal rebahin senderannya dan dia otomatis mundur. 1 hour later. Oh, udah ya, udah beres. Oke, sekarang kita masuk. Ya, ini kita mundurin dulu ke posisi yang paling mundur. Ya, gila. SUV nih ya, SUV zaman sekarang tuh ya. Lihat, bukan cuman buat kapabilitas off-road aja, tapi SUV zaman sekarang tuh juga bisa soal kenyamanan. Contohnya kayak si X7 ini. Dia tuh kursinya dia udah captain seat, jadi duduknya sendiri-sendiri gitu. Dan karena ini dia sebuah SUV ya, jadi di bagian sini memang ada cup holder, dia posisinya rendah gitu. Dan di sini dia ada pengaturan AC yang udah quad zone, jadi kita bisa atur temperaturnya sendiri-sendiri di 4 titik gitu ya, beda-beda. Terus ada DVD player juga, dan di sini banyak banget colokan USB buat ngecharge. Di sini ada, di sini juga ada lagi, ada colokan 12 volt lagi. Mungkin kalian bisa bawa inverter gitu, jadi bawa laptop. Cuman sayang di sini belum ada meja aja nih. Oke, di bagian sini ada entertainment system yang dia bisa individual, jadi bisa kiri, kanan beda. Mau dengerin lagu sendiri-sendiri beda, pakai headset pastinya ya. Itu bisa gitu. Yang sini denger koplo, yang sini denger EDM bisa gitu. Jadi kurang mengajarkan kebersamaan sih sebenarnya ya, tapi ya udah. Itu fitur mobil-mobil zaman sekarang. Ada armrest di sini dan mekanismenya keren nih. Jadi dia bisa ke bawah. Jadi kita nggak pakai armrestnya, bisa naik juga dan bisa dipanjang pendekin. Dan di bagian sini di sendarannya ini ada yang khasnya 7 series. Jadi ada bantal gitu yang ini empuk banget. Bentar, konde gue mesti naikin dulu. Nah, nyaman banget memang. Ya ginilah SUV zaman sekarang ya. Jadi bukan soal kapabilitas doang, dia buat kenyamanan juga bisa gitu. Oke, sekarang kita bahas dulu posisi baris ketiganya duduknya kayak gimana. Yuk. Oke, sekarang kita masuk ke baris ketiganya. Aksesnya sih gampang banget ya. Dia buat headroomnya juga lega, jadi masuknya gampang. Kita tegakin dulu untuk kursi baris keduanya. Dia memang agak lama karena elektrik, malum. Nah, untuk posisi duduknya ini, untuk orang yang segede gue, tinggi gue 180 cm dan badan gue lebar, ini gue bisa duduk dengan nyaman. Gila, jarang banget nih mobil yang muat gue ya di baris ketiganya tuh jarang banget. Dan ini gue bisa duduk bener-bener nyaman.
Kursi baris keduanya juga dia masih bisa ada jarak lah. Dan ini masih muat satu orang lagi di sini ya. Jadi berdua lah, kalau bertiga nggak bisa sih gua rasa. Dan untuk baris ketiganya juga kita nggak dianaktirikan. Jadi dari build quality juga ini masih sama, konsisten. Masih dikasih material yang soft touch di sini jahitan asli. Dan di sini juga ada colokan charger dan ada hook juga nih di sebelahnya. Tapi ya, gue peringatin lagi, buat colokan chargernya dia Type-C to Type-C, jadi bukan USB to Type-C ya, Type-C to Type-C. Dan sekarang kalau kita lihat ke atas, panoramiknya nggak cuma di baris pertama dan kedua doang, di baris ketiga juga ada individual, dan ini bisa kita buka tutup dengan tombol di sini secara elektrik. Gila ya, kita buka lagi biar terang. Tapi kalau misalkan yang baris pertama dan baris keduanya ini, dia untuk panoramiknya itu kayak ada titik-titik, itu ternyata lampu. Jadi kalau misalnya malam itu dia bisa terang gitu ya. Mirip-mirip Rolls Royce ya. Kalau Rolls Royce kan di atasnya itu ada kayak bintang-bintang. Nah, kalau ini ya 11-12 lah ya, kayak gitu ya. Yang bikin Rolls Royce kan juga BMW soalnya. Nah, AC-nya, kalau yang tadi gue kira AC-nya ada 4 titik, ternyata ada 5 titik. Jadi buat bagian kursi baris ketiga, ini kita bisa kontrol sendiri temperaturnya mau berapa, tapi cuma 1 ya di sini ya. Jadi ada 5 titik, men, buat ngatur temperatur AC-nya. Oke, kira-kira kayak begitu untuk desain dan fitur-fitur simple yang versi CBU. Untuk yang lebih lengkapnya, sekarang kita langsung lihat aja ke versi CKD-nya. Yuk! Oke, karena tadi kita udah bahas yang versi CBU, sekarang di sebelah gue ini adalah yang versi CKD. Yes, BMW X7 ini udah dirakit di Indonesia. Terus apa aja perbedaannya? Kita lihat dulu dari bagian eksteriornya ya. Memang kalau dari eksterior kayaknya nggak terlalu signifikan. Perbedaan signifikannya ada di bagian velg. Yes, dia pakai velg model yang baru, tapi ukurannya masih sama ya, ringnya 21. Dan lebar ban depan sama belakang dia sama, 285. Gitu. Nah, terus perbedaannya lagi ya, kalau kalian lihat di bawah plat nomor sini, ini ada radar. Yes, ini ada radar sensor. Ya, jadi BMW X7 ini udah dilengkapin sama Active Adaptive Cruise Control, yang berarti dia bisa ngikutin mobil depan itu sampai kondisi stop and go, sampai berhenti dia bisa berhenti, jalan dia jalan, dan sampai putar balik pun dia bisa ngikutin. Ya tetap driver harus pegang kemudi juga gitu. Oke, fitur dari bagian luar itu aja. Sekarang kita lihat ke bagian dalam karena di dalam banyak banget fitur tambahannya. Yuk kita lihat. Oke, sekarang kita masuk ke dalamnya BMW X7 yang versi CKD. Ini kita tutup pintunya tapi males-malesan. Ya, jadi dia fitur vacuum door-nya masih ada ya. Sekarang kita nyalain dulu. Gila, suara B58 enak banget mesinnya. Nah, dia masih pakai kunci yang display kini ya, dan dia fitur buat pengaturan air suspension-nya bisa diatur dari sini, dari luar. Jadi kalian dari jauh mobilnya pengen ceperin mobil iseng gitu, bisa dari remote-nya gitu. Oke, kita taruh dulu sini biar dia dicas. Oke, ini adalah bagian dalamnya. Jadi for your information, kalau X7 yang versi CBU itu variannya yang dimasukkan ke Indonesia tuh yang Pure Excellence. Nah, untuk yang versi CKD, dia yang variannya Occupance. Jadi dia di atasnya Pure Excellence. Tapi harganya, ini yang bikin gua kaget nih, harganya lebih murah 100 juta. Jadi kalau yang lama itu 2 miliar 399. Kalau yang sekarang dia harganya 2 miliar 299. Ya. Tapi dengan pengurangan harga 100 juta, bukannya di cost down, malah fiturnya jauh lebih banyak gitu loh. Gitu dong ya. Jadi ini mantap banget nih, mobilnya udah versi yang CKD dirakit di sini dan fiturnya juga lebih melimpah tapi harganya lebih terjangkau gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu secara desain sih semuanya sama, cuman bedanya di material. Kalau yang versi CBU di sini materialnya kayunya udah dipernis ya jadi licin. Kalau di sini dia lebih berasa nih pori-porinya, jadi dia nggak dipernis, berasa lebih mewah gitu, kayak sebuah karya seni ya. Dan ada beberapa tambahan ambient light di beberapa titik sini, jadi lebih banyak ambient lightnya. Dan untuk audionya nih, kelihatan di sini dia tulisannya Bowers and Wilkins. Ya, kalau yang versi CBU tuh dia pakai Harman Kardon ya. Kalau yang versi CBU dia pakai Harman Kardon 16 speaker. Kalau yang versi CKD Bowers and Wilkins 20 speaker. Ya, ada 4 tambahan speaker di
atap nih di langit-langit dari baris 1 sama baris kedua itu ada tambahan. Suaranya kayak gimana? Yuk kita coba aja. Oke, kita ngomongin sedikit soal audionya nih. Waduh, gue bingung sih mau komen apa nih. Enak banget. Dari bass, range-nya jauh, detailnya bagus, treble, mid. Ini kita bisa setting lagi sih, tapi ini udah bener-bener mantap banget ya. Iyalah, speaker ada 20, Bowers & Wilkins. Nah, terus si audio Bowers & Wilkins ini juga dia ada sound profile-nya nih. Ini kalau kita buka, tuh pilihannya ada studio, ada concert, ada onstage 3D, cinema, lounge. Ya ini bisa disesuaikan dengan selera dan juga musik yang kalian dengarkan ya. Oke, berikutnya kita lihat ke bagian head unitnya. Ini ada fitur yang paling gue suka di mobil-mobil zaman sekarang. Dia ada wireless Apple CarPlay ya. Ini sangat-sangat membantu sih. Dan resolusinya ini bagus banget gitu. Kayaknya nih Apple CarPlay yang resolusi layar head unit itu yang terbagus yang pernah gue lihat ini, si BMW X7 ini. Intinya sih sebenarnya segala fitur kemewahan yang ada di BMW X7 yang versi CBU itu nggak ada yang disunat. Jadi di sini malah ditambahin gitu. Tapi ada satu yang mungkin sedikit dikurangi, itu adalah di bagian kulit dari kursinya. Jadi kalau yang lama itu dia kayak ada tanda-tanda X di bagian sandarannya. Kalau yang ini dia udah nggak ada nih. Dan bahannya juga ini materialnya beda. Tapi kalau untuk setir ini dia masih napa leather ya. Jadi masih nyaman banget buat digenggam gitu. Kita lihat ke bagian sini, dia buat pengaturan AC-nya dia udah. Kita lihat ke bagian tengah sini, dia sih masih sama ya buat pengaturan AC-nya, digital di sini. Dan dia 5 zone, jadi bisa diatur temperaturnya tuh berbeda-beda di 5 titik. Di depan 2, di belakang 2, dan di baris ketiga dia sendiri bisa diatur lagi. Nah, terus untuk yang di sini juga masih sama nih, dia ada proximity sensornya. Jadi kalau kita deketin aja, nggak usah dipencet tombolnya, tapi di sini udah ada tuh. Fitur itu juga masih ada wireless charging. Terus di bawahnya lagi di cup holder dia ada pendingin dan pemanas. Terus ini persnelingnya yang model diamond cut gini masih dipertahankan. Keren banget ini, bener-bener luxurious. Terus kayak fitur-fitur nih di sini kita lihat ada air suspension nih, kita bisa setting di sini, ini masih ada fiturnya juga. Terus ada mode X off-roadnya juga. Dia ada X gravel, X sand, X rocks, dan X snow gitu. Yang mungkin nggak gitu kepake kalau yang salju ini di Indonesia. Dan mode berkendaranya dia ada di sini, ada Sport, Comfort, Eco Pro, dan Adaptif ya. Adaptif ini dia bisa menyesuaikan dengan cara berkendaranya kita gitu. Nah, terus untuk start stop engine buttonnya biasanya kalau si BMW itu udah ada di bagian sini. Kalau yang X7 dia dipindahin ke sebelahnya si tuas persnelingnya. Dari speakernya ini juga kita lihat ya, dia bukan cuman kualitasnya bagus, tapi kayak ini nih, cover-covernya ini gila, ini bentuknya keren banget, mewah banget gitu rasanya. Nah, tadi kan di depan gue ngomongin ada radar active cruise control-nya itu ya. Nah, di sini untuk pengaktifannya bisa dipencet tombol yang ada di bagian sini, di kiri setir. Ini kita bisa atur jaraknya mau seberapa jauh, dan jadi dia tuh bisa ngedeteksi mobil dengan jarak tuh kurang lebih 50 meter lah. Nanti kalau misalkan ada mobil yang di depan kalian, itu kalian bisa pencet, nanti mobilnya tuh kayak di follow sama si X7 ini. Jadi kayak semi stalking juga sih. Nanti kalau misalkan mobilnya udah ready buat di stalk atau buat di follow, nanti dipencet, tek, nanti di sini ada gambar pantat mobil gitu ya. Nah, itu mobilnya udah siap. Si X7 ini udah siap ngikutin mobil depannya gitu. Buat aktif adaptif cruise control-nya. Tapi sistemnya akan stop kalau misalkan mobilnya itu dipotong di bagian depan gitu. Ada mobil pindah jalur. Nah, itu udah langsung adaptif cruise control-nya dia langsung otomatis mati kayak gitu. Dan untuk pengaturan setir dan juga joknya dia udah elektrik ya. Tuh, tetap udah elektrik dia di sini juga. Dan jaraknya jauh banget nih buat pengaturannya, jadi benar-benar fleksibel. Tapi kalau untuk nyetir mobil SUV gini sih gue lebih nyaranin untuk posisi duduk dia agak tinggi ya, biar blind spotnya nggak terlalu besar. Nah, si X7 ini juga dia punya yang namanya Ambient Air Package. Jadi kalau kita buka ke climate comfortnya nih di car settings, nah dia ada air quality, nah dia ada ionisasi. Jadi kalau misalkan ada kuman-kuman atau ada debu-debu, itu bisa disirkulasi udaranya jadi lebih fresh gitu, jadi lebih sehat lah. Ini lagi cocok, ini pas banget nih lagi momen-momen pandemi kayak gini nih, fitur yang sangat berguna ya. Terus selain itu juga dia ada fragrance atau ada pewangi. Dia ada dua jenis sih pewangi, cuman ini lagi nggak ada nih, lagi nggak dimasukin ya. Dia bisa dipilih di sini
kekuatan wanginya mau seberapa kuat, sama dia ada 2 nanti pewanginya. Dan bau-baunya tuh yang natural-natural gitu ya. Ada teh sama ya jeruk kalau gue nggak salah. Oke, untuk baris pertamanya kira-kira kayak gitu. Sekarang kita langsung pindah ke baris keduanya. Yuk. Oke, sekarang kita masuk di baris keduanya si BMW X7 CKD. Pintunya juga udah vakum. Oke. Nah, inilah tempat dimana biasanya orang yang beli BMW X7 itu pasti duduknya biasanya di sini gitu. Nah, ini bener-bener nih ya, kalau kita lihat di sini, fitur kemewahannya yang di versi CBU itu ada lagi di sini. Ini di sini ada layar yang gede dan ini semuanya touchscreen. Bisa individual entertainment juga, dan kalau kayak gini tuh ngeliatnya jadi kayak berasa naik pesawat ya, kayak gini. Dan ini untuk kursinya dia pengaturannya semuanya udah pakai elektrik. Ini udah gue setting yang paling mundur. Nih, udah gue setting yang paling mundur, dan ini kaki gue masih berjarak banget ya. Ini posisi gue nyetir, tinggi gue 180 cm. Ini masih nyaman, kaki juga masih bisa lumayan ngelonjor. Di sini dia ada armrest. Nah, terus di sininya juga dia ada sandaran yang ini empuk banget, dan sandaran kayak gini biasanya adanya di BMW yang seri 7. Tapi sekarang di X7 juga udah dimasukin ya. Wah, nyaman banget. Ya PW parah. Oke, terus untuk pengaturan AC-nya lokasinya sama. Di sini ada dual zone, dan di belakang juga masih ada di sini. Sama juga persis kayak versi CBU. Dan ya, kurang lebih kayak gitulah untuk yang versi CKD ini. Nah, bukan kursinya aja, tapi kayak pengaturan sunblind ini juga dia bisa nih dari sini. Dia elektrik juga. Dan buat sunroof depan belakang, dia kan ada sunroofnya gede ya, sama kayak yang versi CBU, itu juga bisa diatur dari sini. Ini kita buka lagi biar terang. Jadi kita nggak usah minta tolong sama supir atau orang yang di baris pertama untuk buka sunroofnya, karena dari baris kedua juga bisa ngatur. Nah, sekarang kita lihat ke bagian mesinnya. Sebenarnya dia nggak ada perubahannya, sama aja. Nah, dia udah pakai hidrolik, jadi bukanya gampang, tinggal naikin aja. Ini mesinnya, dia pakai mesin B58 BMW, dia 3000 cc, 6 silinder. Tenaganya 340 HP dan torsinya 450 Nm. Ya, itu mesinnya yang dipakai di BMW Z4 ataupun Toyota Supra sih. Ya, itu mesin yang sama, dan kita memang udah tahu banget kalau mesin itu bertenaga, tapi buat dipakein di badan yang segede gini, performanya kayak gimana, kita harus ngetes jalan sih. Tapi kalau menurut on papernya BMW, ini dia bisa lari 0 ke 100 itu dalam 6 detikan aja gitu ya. Itu angka yang sangat bagus ya untuk bodi yang segede gini, 3000 cc 6 silinder, itu performa yang mantap sih. Ya, dia juga udah ada strut barnya di sini nih, ada 4 buah yang bikin mobilnya tambah kaku gitu. Oke, untuk bagian mesinnya kayak gitu, jadi sama aja untuk yang versi CBU dan versi CKD. Oke teman-teman, jadi kira-kira kayak gitu buat first impression kita mengenai si BMW X7 versi CKD. Ya, ini adalah SUV BMW yang terbesar, termewah, dan sekarang udah dirakit di Indonesia. Jadi, for your information lagi ya, BMW di Indonesia itu produknya udah ada 8 yang dibikin di Indonesia. Jadi, 3, 5, 7, X1, X3, X5, X7, sama Mini Countryman. Ya, itu sekarang semuanya udah dirakit di Indonesia, jadi lumayan membuka lowongan pekerjaan juga tuh buat orang-orang Indonesia. Nah, dengan harga yang lebih terjangkau 100 juta pun, mobil ini jadi semakin worth it karena fiturnya nambahnya lumayan signifikan gitu ya. Oke, untuk tes lebih lanjutnya nanti kita akan pinjam mobil ini dan tes mungkin jarak akan lebih jauh buat ngebuktiin kayak gimana sih rasanya pakai BMW X7. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kalian suka, tekan like, komen, dan subscribe kalau misalnya kalian belum. Gue Grady, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah. Supir masuk notifikasi baru kalau kita upload video baru. Kalau lu lihat dari samping, lihat deh kayak stans gitu loh. Ini gara-gara ya. Aman Kang? Turun ya. Tolong, kok dia mundur lagi ya? Kejepit gue sedikit. Oh enggak. Udah vakum juga doornya. Pulang aja. Udah vakum juga doornya. Udah vakum doornya. Kita lihat di bagian mesin di sini dia ada strut bar ya.
Ini ada 4 biji, tapi ini kok panas. Gue pegang lagi.